Yang nomor 1 ini, yang A, campuran penyangga pertanyaannya adalah, maka kita lihat yang A, ini asam kuat ditambah dengan garam. Asam kuat ditambah garam tidak mungkin jadi penyangga. Karena penyangga itu harus campuran asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Kalau dia yang kuat plus garam tidak mungkin gitu. Jadi nomor A itu udah salah. Kemudian kita cek yang B. Yang B ini adalah campuran asam lemah, ya, HCOOH itu asam formiat, asam lemah dan basa kuat. Kalau kita ketemu asam lemah basa kuat, ini bisa jadi penyangga jika asam lemahnya nanti sisa dan basa kuatnya habis. Jadi kita harus mengeceknya satu-satu. Kita cek yang B terlebih dahulu, kita buat reaksinya. HCOOH bereaksi dengan KOH. Ini menjadi HCOOK tambah H2O. Ini mula-mula, ini reaksi sisa. Ini awalnya nggak ada, ini nggak ada. Nah, kita tinggal cek aja berapa milimol. Jangan lupa pertama-tama setarakan dulu reaksinya. Reaksi ini udah setara, jadi saya hanya akan langsung mengalihkan volume dengan molaritas. 100 mili dikali 0,3 itu 30 milimol. Ya. Kemudian KOH-nya itu 150 kali 0,1, 15 milimol. Berdasarkan kita cek reaksi pembatasnya, ini 15 bagi 1, 15, 30 bagi 1, 30. Nah, mol dibagi koefisiennya terkecil itu yang habis, berarti ini yang habis ya. Nah, di sini perbandingan koefisien, perbandingan mol. Karena koefisiennya ini 1, maka ini 15. Jadi ini sisa 15 milimol. Ini terbentuk 15 milimol. Ini terbentuk 15 milimol. Terbentuk 15 milimol. Oke, jadi yang kita lihat di sini adalah dari reaksi asam basa ini kita menemukan asam lemah sisa. Dan di sini ada garamnya. Nah, asam lemah plus garamnya, itu berarti ini buffer asam. Jadi, yang B ini adalah larutan asam basa yang bereaksi itu menghasilkan larutan buffer atau larutan penyangga. Kenapa? Karena yang lemah sisa, yang kuat habis. Jadi jawabannya adalah B. Kita cek yang lain, kenapa salah? Berarti karena tidak sesuai dengan konsepnya. Kita cek yang C ya, teman-teman. Ini adalah asam lemah dan ini basa kuat. Berarti asam lemah basa kuat juga kan? Dia akan penyangga, dia akan buffer kalau asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis. Maka kita cek dulu. CH3COOH itu asam lemahnya bereaksi dengan NaOH. Ini yang bagian C ya. Ini hasilnya menjadi CH3COONA ditambah H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, CH3COOH-nya 200 kali 0,1. Berarti 20 milimol. NaOH-nya 100 kali 0,2. 20 milimol juga. Nah, reaksinya ini udah setara, teman-teman ya. Jadi, kalau kita konsep reaksi pembatasnya, dua-duanya habis. Ya, ini terbentuk 20 milimol. Nah, kalau dua-duanya habis, itu adalah konsep hidrolisis garam. Berarti yang C ini bukan penyangga, tapi hidrolisis garam. Hidrolisis garam C bagian. Kenapa C bagian?
Karena ada lemah, ada kuat. Bersifat basa. Jadi ini hidrolisis garam sebagian yang bersifat basa, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Itu yang C, makanya salah. Bukan buffer. Kalau buffer itu lemahnya bersisa, yang kuat habis. Sedangkan kalau kita lihat di reaksi MRS ini, dua-duanya habis. Kalau dua-duanya habis, itu menggunakan hidrolisis garam. Yang D, ini basa lemah, asam lemah, ini basa kuat. Berarti reaksi antara HCOOH dengan KOH. Reaksinya sama seperti reaksi yang bagian B ya. HCOOK tambah H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, ini berapa milimol KOH-nya? KOH-nya 300 kali 0,2, 60 milimol, guys. HCOOH-nya 60 milimol juga. Sama-sama 60 milimol. Berarti ini sama-sama habis. Ini terbentuk 60, terbentuk 60, terbentuk 60. Nah, kalau sama-sama habis, ya sama ya. Dia ini konsep hidrolisis garam sebagian bersifat basa. Bukan penyangga yang D, makanya salah. Lanjut yang terakhir, yang E. Yang E kita cek teman-teman. Ini basa lemah dan ini asam kuat. Ya, berarti reaksinya 2NH3 tambah H2SO4. Ini akan menjadi NH4 2 kali SO4. Ya. Reaksi amonia terhadap asam. Menghasilkan garam amonium tanpa ada air. Gitu. Nah, ini mula-mula nggak ada garamnya. Nah, amonianya koefisiennya 2 ya. Jadi ini 2:1 koefisiennya. Nah, jadi amoniaknya 120 kali 0,05 itu 6 milimol, guys. H2SO4 150 kali 0,03 4,5 milimol. Nah, kalau berdasarkan konsep reaksi pembatas, mol bagi koefisien terkecil itu yang habis. 4,5 dibagi koefisiennya 1. 4,5 bagi 1 ya 4,5. 6 dibagi 2, 3. Maka mol banding koefisien terkecil adalah 6 bagi 2, 3. Jadi 6 ini habis. Kemudian di sini berdasarkan perbandingan koefisien. Kalau ini 2, ini 1, ya kalau ini 6 berarti ini 3. Maka ini sisa 1,5 milimol. Ini terbentuk 3 milimol, ini 3 milimol. Jadi di sini ternyata ya ini basa lemah, ini asam kuat. Justru asam kuatnya bersisa. Kalau asam kuat bersisa itu bukan hidrolisis garam, bukan juga larutan penyangga. Tersedia beberapa campuran sebagai berikut. HNO3 dan NaNO3 sampai ke bawah. Pertanyaannya, larutan buffer dihasilkan oleh campuran nomor K. Buffer itu ada 2, guys. Asam lemah plus garamnya atau basa lemah plus garamnya. Ini yang buffer asam. Buffer asam, ini yang buffer basa. Maka kalau kita lihat di sini, kita harus cek dulu satu-satu ya. HNO3 itu adalah asam kuat. NaNO3 itu adalah garam. Apakah kuat dan garam itu bisa buffer? Maka tidak mungkin. Karena buffer itu harus asam lemah atau basa lemah. Sedangkan ini asam kuat. Maka yang nomor 1 salah. Nomor 2, HCOOH itu adalah asam lemah. Ya. HCOOK itu garamnya. Nah, asam lemah plus garamnya. Buffer asam ya. Karena dia asam lemah plus garamnya. Kemudian yang ketiga, NH3 adalah basa lemah. NH4 2 kali SO4 itu adalah garamnya.
Basa lemah plus garamnya itu buffer basa. Berarti nomor 2 dan 3 jawabannya yang tergolong buffer. Jawabannya D. Kita cek yang D, kenapa salah? Ini adalah garamnya. Ini adalah basa kuat. Basa kuat plus garam. Apakah basa kuat plus garam itu buffer? Tidak mungkin. Dan nomor 2 ini juga kalau kita lihat teman-teman, HCOOH itu berarti berpasangan dengan HCOOK. Kalau kita pecahkan ini, kan ini konjugatnya ya. Jadi ini asam lemah, basa konjugasinya ini. Basa konjugasinya ini. Dan pasangannya yang di sini, ion positif, itu adalah ion-ion yang berasal dari basa kuat. Ion-ion yang berasal dari basa kuat gitu loh teman-teman, ya, atau ion pembentuk basa kuat. Jadi kalau kita asal buat garamnya misalnya gini, HCOO misalnya 2 kali Fe, ini nggak bisa ini jadi buffer karena Fe itu bukan berasal dari ion basa kuat gitu. Jadi pasangan basa konjugasinya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Demikian juga si NH3 tadi, ya, NH3 dengan NH4, 2 kali SO4. Nah, ini kan jadi basa lemah. Nah, konjugasinya, asam konjugasinya itu NH4+, ya. Dan pasangan yang di sini itu, pasangan, ini kan asam konjugasinya. Pasangan asam konjugasinya di dalam garam itu harus berasal dari ion asam kuat. Kalau seandainya ini kita ganti jadi CO32-, berarti menjadi N42 kali CO3, maka ini tidak bisa jadi penyangga. Karena ini berasal dari ion asam lemah. Kayak gitu. Nggak bisa ya. Jadi diperhatikan juga pasangan ionnya, teman-teman ya. Berikut ini tabel harga pH dari 5 larutan yang ke dalamnya ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Nah, pertanyaannya adalah yang merupakan larutan penyangga asam. Penyangga asam berarti dilihat dari pH awal. Ini nggak mungkin penyangga asam karena ini pH-nya basa kan di atas 7. Ini juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin karena netral. Berarti jawabannya kalau nggak nomor 3 ya nomor 5. Nah, kita akan melihat sekarang. Sifat larutan penyangga itu adalah dapat mempertahankan nilai pH saat dia ditambah sedikit asam atau sedikit basa. Artinya nilai pH-nya tidak berubah terlalu jauh. Manakah nilai pH yang tidak berubah terlalu jauh saat ditambah asam atau basa dalam jumlah yang sedikit? Kalau kita lihat nomor 3 ini perubahannya jauh ya. 4. Ke sini memang kecil, cuma ke sini 4 gitu. Sedangkan yang nomor 5 ke sini kecil, ke sini juga kecil. Maka yang lebih tepat adalah yang bisa mempertahankan nilai pH adalah yang nomor 5. Jadi jawabannya adalah I. Yang bersifat asam. Jadi ini adalah buffer asam. Karena pH awalnya asam. Ini bukan buffer. 2, 3, 4 bukan buffer. Kenapa? Karena perubahan pH-nya sangat besar, lebih dari 1 ya. Ada yang lebih dari 1 gitu. Ini buffer, yang nomor 1 ini buffer karena kan dia dari 9,3, kalau ditambah asam berubahnya jadi 9,2, kecil kan dari awal. Kalau ditambah basa dia berubah menjadi 9,4. Berarti ini masih tergolong buffer basa. Oke, nomor 4. Senyawa berikut ini merupakan senyawa atau ion yang dapat bersifat larutan penyangga. Oke. Semua ini bisa bersifat penyangga. Semuanya bisa. Cuman pertanyaannya adalah larutan penyangga yang terdapat dalam cairan intrasel makhluk hidup adalah nomor penyangga dalam darah itu adalah penyangga karbonat.
Penyangga karbonat itu adalah campuran dari H2CO3 dan HCO3-. Nah, ini sering disebut larutan penyangga yang terdapat di dalam ekstrasel. Ya, di dalam darah. Jadi dia di ekstraselnya. Tapi kalau yang di intrasel itu adalah larutan penyangga H2PO4- dan pasangannya yaitu HPO4-. Nah, inilah pasangan yang sering disebut larutan penyangga yang di intrasel. Nah, beda, hati-hati ya, ionnya itu pasangannya yang mana. Karena kalau saya buat misalnya kayak gini, ini sama ini nggak sama, teman-teman. Jadi hati-hati terjebak. Kalau yang ion ini, yang di intrasel adalah H2PO4 2- dan HPO4-. Bukan ini gitu loh. Ini juga kalau misalnya dibuat HCO3, ini HCO3- ya. HCO3- dan CO3 2- itu berbeda dengan yang di atas. Jadi hati-hati memilih jawabannya. Kadang bisa jadi kayak gini dibuat ya. Mirip-mirip, tapi itu bukan itu gitu loh teman-teman. Oke. Inilah untuk nomor 4. Jadi jawabannya intrasel adalah yang nomor 3. Nomor 5. pH campuran 250 mili, larutan CH3COOH 0,2 molar. Dengan 250 mili, larutan CaCH3COO 2 kali 0,2 molar adalah. Oke teman-teman, di sini ada campuran asam lemak dan garamnya. Ini kan garam ya. Jadi kalau dia sudah asam lemak plus garamnya, kita tidak usah mereaksikannya. Kita tinggal mencari molnya saja. CH3COOH, ini asam lemaknya teman-teman. Kemudian CH3COO 2 kali Ca, ini adalah garamnya. Nah, asam lemak plus garamnya berarti larutan ini adalah larutan buffer asam. Oke, larutan buffer asam berarti yang dicari adalah H+. Di mana rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol asam lemak. Nah, asam lemak itu pasangannya adalah basa konjugasi. Basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu adalah ion negatif pada garam atau anion. Jadi di sini kalau kita ionkan 2 CH3COO- tambah Ca2+ gitu kan ya. Jadi ini adalah ya, ini adalah anion pada garam ya, anion atau ion negatif pada garam itu sama dengan basa konjugasi yang terdapat pada rumus konjugasi. Jadi ini adalah ini teman-teman. Ya. Jadi kalau dia nanti asam lemak plus garamnya, maka basa konjugasinya adalah ion negatif pada garam. Oke, sekarang kita tinggal cari berapa milimol masing-masing zat tersebut. Kita cari yang ini, datanya adalah 250 mili kali 0,2 molar. Berarti 250 mili kali 0,2 molar, volume kali molaritas itu milimol ya, kalau dia mililiter. Maka ini menjadi 50 milimol. Berarti asam lemaknya 50 milimol. Nah, ini garamnya berapa? Garamnya ini juga volumenya sama dan konsentrasinya sama. Berarti 250 juga dikali 0,2 sama dengan 50 milimol. Nah, yang kita masukkan ke rumus bukan mol garam ya, tapi mol basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini sini koefisiennya 2, teman-teman. Maka untuk mencari molnya 2 dikali 50 milimol dari garam. Berarti basa konjugasinya ini sama dengan
100 milimol yang kita masukkan ke rumus. Ya. Jadi Anda harus bisa mengionkan garamnya supaya tahu mol basa konjugasinya. Oke, kita lanjutkan. H+ sama dengan Ka dikasih tahu di soal ya. Ada 10 minus 5. Oke, jadi mol asam lemah. Asam lemahnya adalah CH3COOH. Berarti mol asam lemahnya kita udah cari 50 milimol. Oke. Nah, kemudian mol basa konjugasi. Jadi sebelum kalian menyelesaikan ini, buat dulu rumusnya itu kayak gini. Sama dengan Ka kali mol asam lemahnya CH3COOH gitu ya. Biar lebih spesifik. Bagi mol basa konjugasinya tadi apa? Ion negatif pada garam, berarti mol CH3COO-. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kan udah langsung bisa tinggal lihat aja ya. Jadi mol basa konjugasinya tadi 100 milimol. Nah, walaupun rumusnya di sini mol per mol, tapi bisa kalian buat milimol per milimol. Nggak apa-apa, sama aja itu. Ya. Oke. Ini berarti menjadi 5 dikali 10 minus 6. Maka pH sama dengan min log H+. Sama dengan min log 5 dikali 10 minus 6. Ini tentunya sudah bisa kita konversikan ya, mengubah pH dari H+. Berarti menjadi 6 dikurang logaritma 5 lah pH untuk soal nomor 5. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 6. pH larutan yang mengandung 7 gram NH4OH dan NH4 2 kali SO4 0,1 mol. Nah, ini adalah basa lemah. Ini adalah garamnya. Campuran basa lemah dan garamnya menghasilkan larutan buffer basa. Larutan buffer basa punya rumus OH- sama dengan Kb ya dikali mol basa lemah. Nah, basa lemah itu pasangannya adalah asam konjugasi, mol asam konjugasi pada garam. Nah, kita lihat campuran ini adalah NH4OH di basa lemah dengan NH4 2 kali SO4. Nah, garam ini kita harus selalu ionkan ya teman-teman. 2 NH4 plus tambah SO4 2 negatif. Nah, yang namanya asam konjugasi itu apa? Asam konjugasi itu adalah kation pada garam. Jadi ini adalah kation. Kation itu ion positif. Itu sama dengan asam konjugasi. Tapi nanti yang masuk ke rumus adalah ion positifnya untuk konjugasinya. Nah, Kb dikali mol basa lemahnya di sini NH4OH. Jadi kita langsung buat mol NH4OH gitu ya. Dibagi mol asam konjugasi berarti mol NH4 plus. Nah, jadi kalau udah seperti ini kan kita tinggal ngecek aja teman-teman ya. Nah, ini kan dikasih tahu nih 0,1 mol itu punya garam ya teman-teman. Berarti ini punyanya ini 0,1 mol. Yang masuk ke rumus bukan garam, tapi asam konjugasi ion positif. Nah, perhatikan koefisiennya di sini 2 guys. Jadi karena koefisiennya 2 maka mol asam konjugasinya ini 2 dikali 0,1 ya. Sama dengan 0,2 mol. Berarti NH4 plusnya itu 0,2 mol ya. Nah, ini molnya berapa teman-teman? Molnya dikasih tahu dari massa ini kita konversi. Nah, maka molnya NH4OH sama dengan 7 gram dibagi 35. Jadi massa bagi MR. Sama dengan 0,2 mol juga. Berarti mol NH4OH-nya 0,2 mol juga. Nah, karena kebetulan di sini sudah mol bagi mol, ya udah nggak apa-apa, kita pakai mol aja, nggak usah milimol. OH- sama dengan Kb-nya di sini 1 kali 10 minus 5. Berarti ini 10 minus 5 dibagi mol NH4OH tadi 0,2 mol, ya, dikali
Mol NH4+ bukan 0,1 teman-teman. Hati-hati terjebak. Di sini dia koefisiennya 2, maka dia kali 2 menjadi 0,2 mol. Oke, maka ini menjadi ini tewas ke sini menjadi 10 minus 5. Maka POH sama dengan min log OH min log 10 minus 5 sama dengan 5 dong. Nah, ini kan baru POH. Ya, jangan kejebak, bukan 5 jawabannya guys. Yang ditanya pH. Nah, pH sama dengan 14 dikurang POH. Sama dengan 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat adalah dodol. Yang nomor 7, ini asam lemah, ini basa kuat. Oke, kalau kita ketemu asam lemah bukan dengan garamnya, buffer itu kan asam lemah plus garamnya. Tapi ini kita nggak ketemu asam lemah plus garamnya, belum ketemu. Tapi asam lemah plus basa kuat. Nah, ini bisa menjadi buffer jika asam lemahnya sisa, basa kuatnya habis. Nah, kalau nggak seperti ini dia nggak buffer. Ya. Maka kita reaksikan, kita cek. CH3COOH bereaksi dengan NaOH. Ini menjadi CH3COONA tambah H2O. Ini mula-mula, ini reaksi, ini sisa. Ini awalnya nggak ada, ini nggak ada. Oke, ini berarti 100 kali 0,15 itu 15 milimol. Nah, jangan lupa reaksinya harus sudah disetarakan. Ini kebetulan sudah setara. Ini 50 kali 0,2, 10 milimol. Nah, kita pakai konsep reaksi pembatas. Ini koefisiennya sama-sama 1 ya. 10 bagi 1, 10. 15 bagi koefisiennya 1, 15. Jadi mana yang paling kecil setelah dibagi koefisiennya? Mol bagi koefisien. Maka yang paling kecil itu yang habis. Maka inilah yang habis. Nah, kalau di sini kita ambil perbandingan koefisien, perbandingan mol. Karena ini sama-sama koefisiennya 1, ini 10 lah bereaksi. Sisalah dia 5 milimol. Maka yang ini juga terbentuk 10, ini terbentuk 10, terbentuk 10, terbentuk 10. Ini milimol ya. Oke, jadi yang ini di sini adalah asam lemah, di sini adalah garamnya. Jadi di sini sudah ada campuran asam lemah plus garamnya. Maka dia buffer asam. Buffer asam yang dicari apa? Yang dicari adalah H+. Sama dengan Ka kali, karena kita pakai milimol, maka milimol asam lemahnya apa di sini? CH3COOH bagi milimol basa konjugasi pada garam. Nah, ini kan punya asam lemahnya udah ada nih. Garamnya kan CH3COONA. Nah, ini yang 10 milimol kan? Yang masuk ke rumus kan bukan garamnya, tapi ion negatif atau anion, ya. Oke. Jadi di sini milimol CH3COO min. Nah, kayak gitu. Nah, ini kebetulan koefisiennya 1 ya, sama aja sih ya. Kebetulan aja. Oke. Jadi di sini Ka-nya lihat di soal 10 minus 5. Nah, milimol asam lemahnya 5. Milimol basa konjugasinya 10. Maka H+-nya 5 kali 10 minus 6. H+-nya segini, ubah ke pH. pH itu min log H+. Min log 5 kali 10 min 6. Maka pH-nya 6 min log 5. Inilah jawaban dari nomor 7. Jadi kalau ada asam lemah dengan basa kuat, maka direaksikan dulu. Dari yang asam lemah dan garam yang terbentuklah yang menjadi buffernya. Demikian juga kalau misalnya ini dibalik. Misalnya ini basa lemah, ini asam kuat. Berarti nanti basa lemahnya sisa dan garamnya yang terbentuk, asam kuatnya habis.
Nah, jadi kita sudah belajar di pertemuan ini menghitung pH larutan penyangga. Ini cara kedua ya, yaitu cara reaksi asam basa. Nah, cara reaksi asam basa, maka yang lemah sisa, yang kuat habis. Maka itu jadi buffer. Kalau yang tadi sebelumnya kita bahas nomor 5 dan 6, itu adalah larutan penyangga dengan cara langsung. Ya, cara langsung artinya sudah asam lemah plus garamnya, atau basa lemah plus garamnya. Udah langsung, nggak perlu reaksi asam basa. Nomor 8. Untuk membuat larutan dengan pH 4. Nah, berarti larutannya udah tahu pH-nya 4. Maka ke dalam 100 ml larutan asam asetat. Asam asetat itu CH3COOH. Ini asam lemah, teman-teman ya. Ditambahkan natrium asetat. Natrium asetat ini adalah CH3COONA. Berarti ini adalah garam dari asam lemah di atas. Ini garamnya. Jadi ini asam lemah plus garamnya. Jadi artinya ini adalah pH ini adalah pH buffer asam. Karena asam lemah plus garamnya gitu ya. Berarti kalau buffer asam, rumusnya nanti H plus sama dengan Ka kali mol asam lemahnya CH3COOH. Kalau asam lemah berarti dilihat dari garamnya CH3COO- supaya dapat ion negatif. Ion negatif pada garam ini adalah CH3COO- tambah Na+. Nah, ini yang jadi mol basa konjugasinya. Berarti yang masuk ke rumus ini mol CH3COO-. Nah, kalau pH-nya 4, pH-nya sama dengan 4, itu artinya H+-nya sama dengan 10-4. Ya kan, konversinya kan, teman-teman. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa masanya ini? Gramnya ini berapa? Kan gitu kan, masanya yang ditanya. Jadi di sini H+-nya sudah kita dapatkan 10-4 sama dengan Ka. Ka-nya di soal 10-5. Nah, kalau kita bisa dapatkan molnya garam ini, kita bisa ubah ke gram ya kan. Bagaimana cara kita mendapatkan molnya garam ini? Cara satu-satunya cara adalah kita harus tahu molnya ini ya kan. Molnya si asam konjugat ini. Molnya ini berapa? Berapa mol? Setelah dapat, maka kita bisa dapatkan mol garam. Mol garam itu kita bisa ubah ke massa. Nah, asam lemahnya ada datanya di sini, teman-teman. Nah, jadi asam lemahnya bisa kita ubah menjadi 100 dikali 0,1. Berarti itu 10 milimol. Ya, berarti mol asam lemahnya di sini 10 milimol. Ini kita anggap aja ini X ya. Kita anggap ini X. Bagi X. Maka X-nya berapa? Maka X-nya berdasarkan perkalian ini menjadi 1 milimol. Nah, berarti ini berapa, teman-teman? Ini berarti 1 milimol. Ini koefisiennya kan 1. Ini juga 1 kan? Maka milimolnya garam itu sama dengan milimolnya CH3COO-. Jadi, ini CH3COONA sama dengan CH3COO- kan? Karena kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Kalau ini misalnya koefisiennya 2, maka molnya ini setengahnya dari dia. Cuma karena kebetulan sama, sudah berarti sama. Itu milimol. Nah, 1 milimol itu kita ubah ke mol supaya jadi massa gram. Maka ini 1 kali 10-3 mol. Nah, sekarang kita carilah gramnya ini. Gramnya si CH3CONA sama dengan mol dikali MR ya kan. Molnya 1 kali 10-3 mol. MR-nya di situ di soal diketahui 82.
maka menjadi 0,082 gram. Selesai, jawabannya adalah A. Oke, seperti inilah cara mencari massa zat garamnya.